sungguh mulia dan merdu, firman kehidupan. Firman yang beredar, ajarmu setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman Shalom, Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab di bulan kewirausahaan. Saat ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu latte faktor dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, mari kita memohon penyertaan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyelenggaraan dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berkati pendalaman Alkitab kami di bulan kewirausahaan ini. Kiranya kami dapat memahami dan semakin dapat menjalani kehidupan dalam pengelolaan keuangan yang baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya, keadaannya pada hari ini? Semoga kita semua di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, salah satu kunci kebahagiaan keluarga
adalah kecakapan atau kepandaian keluarga dalam mengelola keuangan. Jadi dibutuhkan kemampuan setiap keluarga mengelola keuangan dengan baik. Di minggu-minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana kita di situasi pandemi ini dan juga menghadapi revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan potensi diri melalui kewirausahaan. Dan saat ini kita lebih fokus kepada pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Ada seorang perempuan yang bernama Dayton. Dia menggali dalam isi Alkitab dan dia menyatakan bahwa ada 2.350 kata di dalam Alkitab yang terkait dengan uang dan benda yang berhubungan dengan uang atau kekayaan. Yang artinya bahwa di dalam Alkitab sendiri cukup banyak membahas tentang keuangan atau uang atau ekonomi untuk menunjang kehidupan yang berbahagia. Nah, dalam semua kata, soal uang dibagi dalam 3 hal besar. Yang pertama, yaitu cara kita mengelola uang mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Cara mengelola uang mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, harta benda bersaing dengan Tuhan untuk menduduki tempat pertama dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sebagian besar kehidupan berkisar tentang penggunaan uang. Bahkan kalau setiap keluarga jujur, seringkali pertengkaran dalam keluarga itu kalau dicari akar permasalahannya biasanya berkaitan dengan uang. Jadi pada prinsipnya bahwa uang itu bisa menjadi berkat atau menjadi laknat. Itu tergantung cara pandang dan cara mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itu dalam Amsal 30 ayat 7 sampai ayat 9, refleksi dari teks Amsal mengingatkan kepada kita bahwa semua keadaan ekonomi bisa menggoda manusia untuk berdosa di hadapan Tuhan. Kekurangan atau kelebihan sama-sama bisa menimbulkan dosa, tergantung cara pandang dan pengelolaan kita. Demikian juga dalam Injil Lukas 11 ayat 3 dan ayat 13. Teks Injil Lukas merupakan pengajaran Yesus tentang penghayatan iman kepada Tuhan. Relasi manusia dengan Tuhan dapat ditolong dengan belajar dari relasi antara anak dengan orang tua. Kalau orang tua tahu memberi yang baik kepada anaknya, maka Tuhan jauh lebih baik daripada orang tua. Demikian juga di dalam Matius 25
ayat 21. Teks ini mengingatkan kepada kita bahwa hal-hal kecil bukan hal-hal yang sepele atau kita sepelekan. Seseorang yang mampu melakukan hal-hal kecil dengan baik, maka hal-hal besar akan dipercayakan dan terjadi di dalam hidupnya. Berkaitan dengan tema kita pada pembahasan saat ini, yaitu latih faktor dalam mengelola keuangan. Kata latih adalah susu yang dicampur dengan kopi dan menghasilkan bentuk buih yang indah, ditempatkan di permukaan kopi yang akan disajikan. Bahkan bisa dibuat pola atau hiasan yang sangat menarik yang disajikan untuk pembeli. Melalui istilah ini, penulis David Bax mengingatkan bahwa banyak pengeluaran-pengeluaran kecil yang ternyata berdampak besar terhadap keuangan dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak perlu harus kita evaluasi. Banyak contoh pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak kita perlukan, bahkan ketika itu kita beli dan kita gunakan bisa merusak tubuh kita. Saya tidak menyebutkan karena itu begitu banyak. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita perlu jujur untuk melihat bahwa berkat Tuhan itu cukup, tetapi bisa menjadi tidak cukup karena pembelanjaan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau perilaku pembelanjaan bisa dikendalikan, diatur dengan baik, mana hal-hal yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan, maka uang kecil bisa dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Maka kumpulan uang kecil akan menjadi besar. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, di bulan kewirausahaan ini kita telah banyak belajar bagaimana kita mengembangkan potensi diri, menciptakan pekerjaan, mengubah sampah menjadi sebuah produk yang bisa menghasilkan atau nilai ekonomi yang baik, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau melakukan sesuatu produk yang sudah ada menjadi sebuah produk kekinian. Dan saat ini kita belajar tentang pengelolaan keuangan. Maka kiranya dalam bulan kewirausahaan ini kita dapat semakin dibangun semangat kita untuk terus berkarya, untuk terus bekerja, menciptakan pekerjaan, berwirausaha di tengah-tengah masa pandemi yang kita semua tidak tahu kapan akan berakhir. Setidak-tidaknya kita harus mempersiapkan kehidupan kita ke depan tetap baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang kami tuliskan. Tuhan memberkati kita.